Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Jumat 12 Januari 2024. Seperti biasa kita akan mereview satu hari kemarin yang sudah kita analisakan dengan tingkat akurasi seperti apa kita akan cek. Yang pertama kita membuat satu probabilitas bergerak akan naik mendekati area resisten ya, kemudian akan terkoreksi, setelah itu akan bergerak kembali naik ya, tentunya dengan melihat sisi support terdekatnya. Kemudian kita tandai di area yang banyak disentuh sebagai area ujinya. Sementara di sisi bawah ketika tidak mampu menembus di area resisten, setidaknya akan kembali bergerak turun, menyentuh mendekati support, kemudian bergerak koreksi, setelah itu bakalan turun lagi ya. Kemudian di entry point yang terdekat ya, entry point yang terdekat kita menempatkan untuk posisi buy di 2033.51 ya, berada di 2033.51, tersentuh kemudian koreksi kecil, koreksinya kisaran 330-an ya. Jadi kalau kita lakukan manajemen resiko tentunya masih di batas yang wajar, di 350 juga belum tersentuh, apalagi di 400, sehingga walaupun ada koreksi kemudian pada akhirnya sempat juga naik disentuh di target yang pertama 2040, persis di area targetnya balik lagi. Ini ada news kemarin sempat bergerak lumayan signifikan ke atas kemudian berbalik ke bawah. Setidaknya potensi untuk mendapatkan target di sana, atau setidaknya bisa mendapatkan peluang profit walaupun tidak sampai di 2040 karena ini cukup panjang ya, di 600 sekian ya. Kemudian setelah itu berbalik turun. Ini ada news ya, ada pergerakannya cepat sekali, kemudian ditutup dengan merah, ada rejeksi atas bawah, mencoba kembali naik gagal, mencoba turun gagal, berada di area yang sejajar. Kemudian dari sisi atas high-nya menuju ke bawah, itu tandanya kekuatan bullish semakin melemah, sehingga peluang bergerak turun sangat besar sekali. Biasa kita lakukan, kita bisa menempatkan entry point di bawah level psikologisnya terdekat di sana. Kebetulan level psikologisnya di sana kita menempatkan entry point sell juga di bawahnya, sehingga sell ini berlaku satu posisi, satu kondisi di mana bearish sangat kuat sekali momentumnya, bahkan satu candle ini bisa sempat menyentuh dan melewati target yang pertama 2017. Namun mencoba untuk mendekati target yang kedua gagal, kemudian mulai ditolak. Mencoba kembali turun gagal, berada di satu garis low yang sama. Dengan demikian ketika sudah mendekati target, sekali lagi target itu juga bisa menjadi area ujinya, di sana tidak mampu membentuk low yang lebih rendah, ada loss momentum, kemudian ada perubahan warna yang cukup signifikan, mengindikasikan kekuatan bullish bakalan jauh lebih kuat. Setidaknya kita melihat di sana bearish sudah mulai berkurang. Kalau kita amati dari time frame kecil, tentunya ada peluang, ada trigger di sana.
Sehingga kalau kita jeli melihatnya, kita bisa memanfaatkan peluang buy di sana. 1 hari kemarin kita bisa maksimum ya. Saya juga sempat membuat satu video kemarin yang kita live-kan. Nanti teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana saya juga mengawali dengan entry, kemudian sempat kita resikokan, kemudian pada akhirnya bisa menutup kerugian itu. Di dalam trading, sekali lagi yang paling penting bagaimana kita bisa melogika kondisi, bisa melogikakan kondisi yang ada dengan banyak pertimbangan, dengan keputusan yang cepat, dan bisa endingnya bisa profit. Bagaimanapun caranya kita bisa lakukan, tidak harus fokus, tidak harus terpaku pada satu normatif. Ya, tidak hanya terpaku pada teori yang bersifat normatif, tetapi kita bisa kreatif di dalam mengembangkan, di dalam mencoba sesuai dengan gaya trading kita, style kita, dan kemampuan kita. Baik, 1 hari kemarin sudah maksimum. Kita lanjut hari ini dengan membaca hasil yang kemarin. 1 hari kemarin kalau kita gabungkan antara ini merah dengan hijau, maka setidaknya ini berkekuatan seimbang. Jadi sampai saat ini ada 2 kekuatan hijau dan merah yang sama-sama satu garis, satu range. Itu artinya akan di awal mungkin akan terjadi tarik menarik ya. Tapi jangan khawatir, peluang selalu ada ketika kita hanya manfaatkan ya pergerakan kecil dalam 1 hari ya. Bagaimana probabilitas kemungkinan arah yang dominan? Kita melihat dari time frame yang lebih besar, di time frame H4. Kalau kita lihat di time frame H4. Oke, kecenderungan pertama bergerak turun. Yang selanjutnya dari sisi bawah ini kita melihat ada support yang kuat sekali. Oke, biasanya kalau seperti ini akan cenderung lebih dominan ke tren yang terdekat di sana. Kemana trennya? Lebih condong ke bawah. Tentu dengan catatan, dengan syarat setidaknya harus melewati area support ini. Setidaknya harus melewati area support. Sehingga kalau udah break di sana, fokus kita adalah sell sampai di kira-kira 1974. Apakah mampu dalam 1 hari daily range-nya? Ya, hari Jumat mampu saja. Bisa saja ini cukup realistis dan bisa masuk akal. Tetapi jika nanti di garis warna kuning ini, warna orange ini tidak mampu menembus, tidak mampu membentuk satu low yang baru yang lebih rendah, maka kemungkinan besar akan kembali bergerak naik. Nah, itu gambaran utama dulu. Setelah itu nanti kita bisa mengikuti terbentuknya candle demi candle, kemudian kita bisa membaca di sana. Setelah itu kita bisa melihat candle-candle konfirmasinya di time frame lebih kecil. Oke, di awal kita akan langsung menempatkan entry point ya. Mungkin bisa pakai pending order, buy stop, sell stop dan sebagainya, atau kita menunggu juga boleh. Silahkan sesuaikan saja dengan style masing-masing. Saya hanya manfaatkan peluang-peluang terdekatnya dengan target yang tentu masih sangat realistis. Yang pertama kita lihat dulu di sana ada high di 2035 dengan jarak dan running sekitar 500. Maka jarak ini saya anggap masih realistis dan tidak terlalu jauh, sehingga kita menempatkan posisi buy di atas levelnya di sini. Ya, nanti ketika kita menempatkan
buy itu di 2036.49. Nah, kita menghindari psikologisnya. Kemudian kalau di sana kira-kira targetnya di mana? Ambil yang level psikologis yang terdekat di sana, yang masih realistis. Maka saya ambil yang terdekat di sini di 2041. Kemudian jika di area ini masih bisa dilewati dengan kuat, maka masih berpeluang untuk sampai di titik berikutnya, yakni di banyak yang disentuh. Kita lihat di sebelah bawahnya kiri, ini yang sangat mungkin di 2048. Kita lihat sisi sebelah kiri ada banyak sekali rejeksi, dan kita ambil yang banyak disentuh di sana. Selanjutnya untuk jenuhnya, kita lihat yang banyak ditolak di sisi sebelah kiri juga. Ini hari Jumat bisa sangat panjang, kita ambil yang banyak disentuh. 1 di sini, 2, 3 di sini, kemudian sampai di kanannya. Nah, kemudian kita nanti juga akan mengukur menggunakan daily range yang terdekat, kira-kira apakah masuk akal. Nah, ini yang kira-kira yang terdekat. Kalau saya tarik garis dengan rata-rata, maka kira-kira segini lah. Bisa juga di atas rata-rata. Yang kemarin cukup panjang. Kalau kita ambil lebih panjang sedikit, kita kasih lebih sedikit, ya kira-kira segini. Sehingga kalau nanti bergerak naik, kemungkinan untuk sampai di 2058 itu sangat masuk akal. Oke, saya coba tulis biar memudahkan kita membaca. Tadi targetnya di 2041.82 sekaligus menjadi area ujinya, menjadi resisten yang terdekat. Selanjutnya, jika masih menembus dengan baik, punya momentum bullish yang kuat, maka bisa berpeluang naik di 2048. 2048.280. Berikutnya tadi di 2058 ini sebagai area jenuhnya, ya, area jenuh belinya. Silakan nanti diuji di sana. Sementara di sisi bawah, dari sisi bawah ya minimal untuk sampai di 2014 ini kan ada banyak space yang bisa kita manfaatkan untuk entry point dan berpeluang profit di sana. Kita taruh di bawah low atau bukaan hari ini di 2028 2028.39. Sell kita tempatkan di 2028.39 dengan target di levelnya yang terdekat. Oke, kita ambil yang banyak disentuh di sini sebagai target yang terdekat dulu. 2022.17. Resiko di mana? Mesti selalu tanya, resiko di mana? Silahkan buat perbandingan. Kalau kita suka dengan risk dan reward ratio 1/2, maka ketika target di sini, resiko tinggal tarik ke atas tengahnya dari ini. Kalau 1/1,5, kita tinggal tarik 2/3-nya. Sudah selesai. Jadi kalau masih tanya di mana SL-nya, ya kembalikan ke karakteristik kita, ke style kita. Cocoknya di angka berapa? Pakai risk dan rasio berapa? Pakai berapa pips? Ya itu pilihan.
Jadi jangan dipaksa sesuai dengan gaya saya misalkan ya. Saya menggunakan 1:1, 1:1,5 misalnya. Tidak bisa. Sesuaikan saja sendiri ya. Atau pakai switching, pakai averaging, silahkan. Di jarak 500, 400 boleh silahkan. Dan itu masih realistis jauh. Masih aman sekali selama menggunakan lot yang realistis, menggunakan lot yang normal, yang tidak high risk, maka di batasan 1%, 2%, 500 pergerakan masih aman-aman saja. Jadi jangan bingung di mana kita SL-nya, di mana kita SL. Trading tanpa SL itu judi atau spekulasi. Kayak orang baru trading aja. Orang yang sudah lama berkecimpung di dunia trading jangan diajari di mana SL-nya, karena sudah pasti tahu di mana menentukan resikonya. Kalau masih tanya di mana SL berarti baru belum memahami dan mengerti ya konsep tradingnya seperti apa, planningnya bagaimana, tidak ketemu. Nah, kita hanya memancing, setidaknya di area itulah potensi untuk kita entry, targetnya di situ. Kalau udah ketemu targetnya tinggal menyesuaikan resikonya. Oke. Ya, mohon maaf, ini saya harus tegaskan biar teman-teman betul-betul teredukasi, tidak hanya mengikuti sinyal sana sini yang buy sekian, sell sekian, TP sekian, SS sekian, tidak usah diikuti apa adanya. Karena pasti suatu saat kita akan terjatuh dan tidak bisa bangun. Karena kita tidak tahu bagaimana dasarnya. Hanya mengikuti saja. Nah, saya di sini betul-betul mengingatkan, memberikan edukasi. Silahkan diterjemahkan sendiri di otak-atik sendiri yang sesuai dengan gaya masing-masing. Sehingga nanti betul-betul bisa mandiri. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Biar teman-teman juga minimal ada gambaran. Tidak hanya tahu sell di situ, buy di situ, target di situ. Oke, kita lanjut ke target. Oke, targetnya di mana kita mengambilnya, saya jelaskan. Berikutnya, kita mengambil target yang lebih realistis lagi di bawahnya. Karena kita juga menggunakan trading harian, maka saya gunakan yang sangat realistis dalam waktu itu ya, dalam jangka waktu tertentu. Kenapa tidak sampai ribuan? Karena untuk sampai ke sana berat, kan itu bertahap dulu. Satu hari itu sulit sekali nanti kalau targetnya ribuan. Sehingga kita ambil yang realistis, biasa 500, 600, 700 masih oke lah. Nah, ini juga demikian. Sampai di bawah ini kan 800, terlalu jauh. Meskipun peluang itu ada, tapi kita ngambil di dalam lebih dekat. Sehingga probabilitas untuk disentuh di sana sangat besar. Kita sesuaikan dengan kondisinya ya. Di sini ada level psikologis, maka kita adjust, sesuaikan saja. Oke, ini target yang kedua. Di 2016.64. Sekaligus juga menjadi area uji. Di area ini nanti ketika sudah mendekati atau lebih bahkan, maka perhatikan candle-candle berikutnya. Jika kekuatan mulai melemah, ada penolakan dan sebagainya yang mengkonfirmasi kekuatan seller itu habis, maka kita bisa mencari petunjuk untuk entry buy. Selama itu tidak ada petunjuk, jangan dilawan. Itu pesan saya. Sementara di titik jenuhnya, jenuh jualnya, kita perkirakan kalau sesuai dengan daily range yang sebelumnya kita lebihkan. Kemudian kita juga melihat sisi sebelah kiri, kira-kira masuk akal apa enggak di sana. Nah, di area ini kalau kita amati masih ada sisi penolakan ya. Jadi di sebelah kiri juga penolakan, di sebelah kanan ada, nah, di sini ada penolakan.
Nah, kita ambil lebih sedikit di atasnya sehingga hampir-hampir banyak mendekati level psikologis. Sebelah kiri banyak disentuh. Yang paling mudah dan tidak usah terlalu banyak menggunakan indikator pun sudah ketemu ya, karena pergerakan akan di situ-situ saja, tidak akan terlalu jauh. Ini area jenuh jual di 2008. Kita tandai. Bagaimana nanti kalau salah satu tersentuh? Ya kan kita bisa membatasi, kita bisa melakukan risk management, manajemen recovery-nya kita terapkan. Bukan hanya kita menunggu buy dan sell itu tersentuh dan target, tidak bisa begitu. Karena dua-duanya kena, ini ada dua posisi, ada dua rencana yang kita tempatkan. Jadi salah satu tersentuh harus sudah di cover nantinya. Jangan dibiarkan dua-duanya kena, bingung nanti. Oke, ini yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai petunjuk awal saja. Jangan dijadikan sebagai sinyal. Kalau jadikan sinyal nanti repot ya. Kalau buy pengennya kan naik. Demikian juga kalau sell pengennya turun. Nyaman sekali. Oke, kira-kira begini. Kalau saya gambar ilustrasikan begini. Kalau mampu menembus maka akan sampai di puncaknya. Kalau tidak, maka ini akan kembali memantul. Demikian juga yang bawah ya, ini kira-kira begini, di level support akan menyentuh kemudian akan bergerak seperti ini. $2048.28. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa maksimum hari ini profit kita. Jangan lupa hari Jumat lebih berhati-hati. Dinamika bisa berkembang dengan cepat. Kita ikuti, kita selalu update. Belajar banyak, kita mengakui kesalahan kalau salah dan selalu banyak memperbaiki. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.